Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membawakan satu cerita kiriman dari Hasan. Halo Hasan, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Aku mau tanya nih sama kalian. Kan aku orangnya awam ya dengan cerita-cerita seperti ini. Apakah kalian pernah mendengar tentang cerita dari seseorang yang katanya memiliki ilmu di dalam tubuhnya sampai dia itu kesulitan meninggal dunia, dan konon harus ada seseorang dari keturunannya yang mewarisi ilmu tersebut, barulah orang ini itu bisa meninggal dunia dengan tenang. Tapi katanya prosesnya itu nggak mudah, dimana nanti orang yang diwarisi ilmu tersebut harus diseleksi terlebih dahulu. Dilihat apakah tubuhnya mampu menerima ilmu itu, wadahnya ini cukup atau tidak, dan orang ini sanggup atau enggak menjalani beberapa ritual agar ilmu tersebut benar-benar merasuk ke dalam tubuhnya, menjadi satu dengan jiwanya agar bisa berfungsi. Dan katanya juga nih ya, fungsinya itu salah satunya bisa menangkal hal-hal negatif yang akan mendekat kepada dirinya. Kalau kalian pernah dengar cerita-cerita kayak gini, boleh kali sharing di kolom komentar. Ya hitung-hitung menambah informasi lah untuk orang-orang yang mungkin nggak pernah dengar atau nggak pernah tahu tentang hal-hal seperti ini, contohnya kayak saya. Terus ceritanya Hasan itu ada hubungannya dengan apa yang aku sampaikan barusan. Hasan yang orangnya skeptis nih sama hal-hal seperti itu, ternyata dia harus terlahir di tengah-tengah keluarga yang benar-benar menganut ilmu kejawen, sangat-sangat taat. Jadi Hasan yang anaknya itu selalu memakai logika, terkadang dipatahkan oleh fakta-fakta seperti ini. Sampai pada satu titik di mana Hasan itu harus mewarisi ilmu dari buyutnya agar buyutnya ini bisa meninggal dunia dengan tenang. Ceritanya seru dan cukup bikin kita gregetan. Jadi aku berharap semoga ketika kalian nonton ini sambil makan, kalian gak sampai tersedak saking gemesnya ngedengerin ceritanya Hasan ini. Penasaran kan? Ya udah, kalau gitu kita nggak usah berlama-lama di intro, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di email yang dikirim Hasan ke aku, Hasan itu juga menuliskan kalimat begini. Apa yang aku alami dan apa yang aku rasakan, aku tidak memaksa kalian untuk percaya. Aku sendiri juga tidak menyangka kalau ternyata aku terlahir di tengah-tengah keluarga yang sangat taat dengan ilmu kejawen. Aku yang selalu berpikir dengan logika, terkadang tuh sampai heran melihat kejadian demi kejadian yang ada di depan mataku. Seakan logikaku itu dipatahkan dengan fakta-fakta yang aku lihat sendiri. Dan fakta itu bersumber dari keluarga besar bapakku. Aku tidak tahu apakah aku harus bersyukur atau justru ini adalah kutukan baru yang harus aku terima di seumur hidupku. Kita tarik nafas dulu karena ceritanya Hasan ini tuh benar-benar bikin greget. Aku aja yang ngebaca itu udah gregetan duluan. Semoga apa yang Hasan sampaikan, feels-nya tuh bisa sampai juga ke kalian. Kita dengerin yuk ceritanya Hasan, dan aku mau bahas ceritanya dari awal. Sejak kecil, si Hasan ini tuh nggak pernah diajak berkunjung di rumah keluarga besar bapaknya. Kayak di momen Idul Fitri, di momen Idul Adha, atau di momen liburan-liburan sekolah, Hasan itu hanya diajak main
di keluarga besar ibunya. Jadi Hasan itu nggak pernah tahu silsilah dari keluarga bapaknya. Yang dia kenal ya bude, pakde, om, tante, sepupu-sepupu dari keluarga ibunya. Sampai Hasan itu sering banget ngomong ke orang tuanya kalau dia tuh pengen main ke desa asal kelahiran bapaknya. Karena dia bosen ya, dari kecil dibawa main mulu ke desa kelahiran ibunya. Jadi pengen gitu loh, sesekali merasakan vibes desa kelahiran bapaknya. Tapi setiap kali Hasan meminta itu kepada orang tuanya, bapaknya selalu bilang begini, nanti ya, belum waktunya Hasan. Hasan tuh kadang sampai jengkel banget setiap kali dia mendengar kalimat itu terucap dari mulut bapaknya. Seiring berjalannya waktu, Hasan mulai lupa nih. Karena kan Hasan udah mulai tumbuh remaja, dia sibuk dengan circle pertemanannya. Jadi dia udah gak kepikiran buat main ke desa asal kelahiran bapaknya. Sampai dia tuh ada di titik dimana, udahlah kalau memang bapakku gak mau ngajak aku ke desa kelahirannya, gak apa-apa, udah biarin aja gitu. Dan Hasan itu mulai merasa aneh ketika dia masuk di usia 16 tahun. Dia yang baru saja menginjak dunia putih abu-abu itu kerap sekali memimpikan mimpi yang aneh-aneh. Sampai Hasan itu takut banget buat tidur malam. Karena apa? Karena kalau dia tidur malam, dia pasti memimpikan hal itu. Mimpinya itu selalu sama, dimana dia itu semacam berada di sebuah pedesaan. Terus di depan dia itu akan bertemu dengan seorang kakek-kakek. Dan kakek-kakek ini itu memiliki hewan peliharaan yang agak lain dari yang lain. Kenapa? Karena di sebelah kakek-kakek itu akan ada wujud harimau yang sangat besar. Seolah-olah nih ya, tatapan si kakek maupun tatapan si harimau itu ingin menerkam Hasan. Dan setiap Hasan memimpikan hal tersebut, Hasan itu akan selalu terbangun di tengah malam. Kadang Hasan kalau dia nggak benar-benar capek banget nih ya, dia pakai buat sholat tahajud. Kadang kalau dia terbangun tapi badannya capek, dia paling zikir ya kan, sampai dia ketiduran lagi. Tapi lambat laun Hasan juga lelah gitu loh. Kenapa? Setiap kali dia tidur, dia harus memimpikan hal itu. Dia itu sudah baca doa sebelum tidur, dia sudah wudhu sebelum tidur, dengan harapan dia tidak lagi memimpikan hal itu. Awal-awal memang Hasan ini nggak berani untuk cerita ke orang tuanya. Jadi dia keep untuk dirinya sendiri. Sampai nggak terasa Hasan ini sudah naik ke kelas 2 SMA. Makin lama mimpinya tuh makin intens. Yang awalnya nih ya, kalau di mimpi itu jarak dia dengan si kakek dan harimau itu agak jauh. Tapi kali ini itu makin dekat. Makin dekat. Hasan sendiri itu gak bisa menjauh, gak bisa menghindar. Sampai Hasan bingung, kenapa di mimpi itu dia ini semacam gak berdaya gitu loh. Terus ketika usia Hasan menginjak 17 tahun ya, dia kan hari ini, misalnya dia hari ini ulang tahun ya, dia dikasih surprise sama orang tuanya, teman-temannya. Terus malamnya dia mimpi. Lah mimpi kali ini yang awalnya tuh cuma pandang-pandangan sama si kakek yang dimimpinya itu. Tapi di momen ini nih ya, si kakek itu mengeluarkan suara dan menyebut Hasan dengan nama buyutnya. Hasan bingung dong. Dimana kakek itu bilang begini ke Hasan, buyutku, sudah waktunya kamu buyut wariskan ini. Hasan kan bingung ya, warisin apa? Kenapa gak diwarisin hotel, rumah, tanah, emas? Kenapa malah katanya diwarisin harimau? Buat apa harimau dia, ya kan? Si Hasan lagi dan lagi dia gak berdaya, dia gak bisa menolak, dia gak bisa ngomong apa-apa.
Dan di situ dia cuma diam mematung memandang apa yang ada di depan dia. Gara-gara Hasan mimpiin hal itu, dia kan mulai ada kecemasan nih dalam dirinya. Kenapa kok dia bisa mimpi itu ya? Akhirnya mau nggak mau membuat Hasan itu harus cerita ke orang tuanya tentang mimpinya tersebut. Di satu pagi, di saat Hasan lagi sarapan bareng ibunya dan adiknya, Hasan mulai membuka obrolan. Kebetulan kan di situ ada bapaknya belum berangkat kerja. Hasan ngomong, "Pak, aku mau cerita." Ya udah cerita sambil makan gitu kan mereka. Hasan bilang, "Pak, semalam itu aku mimpi. Sebenarnya bukan hanya semalam aja Pak aku mimpi ini. Dari aku kelas 1 Pak, itu aku selalu memimpikan dimana aku ketemu sama kakek-kakek yang di sebelahnya tuh ada harimau gede banget Pak. Harimau loreng Pak. Tapi sebelum-sebelumnya nih Pak ya, si kakek tuh gak pernah ngomong apa-apa Pak ke aku. Cuman gak tahu kenapa semalam nih Pak, pas aku mimpi hal yang sama, makin lama kan makin deket tuh Pak si kakek sama harimaunya. Lah, si kakek ini tiba-tiba ngomong begini. Ini untuk kali pertamanya Pak, si kakek itu ngomong ke aku dan manggil aku buyutnya. Katanya Pak, aku mau diwarisin harimau. Itu siapa sih Pak? Digituin kan sama Hasan. Bapaknya yang tadi makannya lahap tiba-tiba berhenti mandang ke arah Hasan. "Hasan, coba kamu deskripsikan kakek-kakek yang ada di mimpi kamu. Ciri-cirinya gimana?" Ya disebutin sama Hasan. Orangnya tuh pendek Pak, dan udah sepuh banget. Sininya aja kelihatan kayak umur sekitar 90 tahun ke atas Pak. Orangnya tuh pakai udeng, terus pakai kayak outer gitu Pak. Bapak tahu outer nggak? Kayak blazer hitam, dalamnya kaos putih, celananya di bawah lutut Pak, kain warna hitam. Tapi si kakek itu nggak pakai alas kaki Pak. Terus aku tuh ngecium ada aroma aneh gitu Pak dari mulutnya. Apa ya Pak ya? Kayak aroma cengkeh Pak. Nggak tahu deh Pak itu aroma apa. Mendengar hal itu, bapaknya kayak pandangannya tuh aneh, sedikit melotot ke arah Hasan. "Serius kamu mimpi itu?" "Beneran Pak." "Sejak kapan Hasan berani bohongin bapak atau bohongin ibu?" Hasan nggak pernah berani bohongin bapak sama ibu. Emang kelihatan nih kalau Hasan tuh ngarang? Enggak kan Pak. Bapaknya tiba-tiba langsung cuci tangan, pamit berangkat kerja. Loh, Hasan kan makin bingung ya dengan sikap bapaknya ini. Kenapa kok tiba-tiba bapaknya bersikap aneh ketika Hasan menceritakan apa yang ada di mimpinya? Hasan berusaha untuk udahlah biarin aja lah bapakku kayak gitu. Ya udah, kayak berusaha mengabaikan lah sikap aneh bapaknya. Sampai sore hari ketika Hasan ini pulang sekolah, ternyata bapaknya itu sudah ada di rumah. "Loh, tumben Pak jam segini udah pulang?" ditanya gitu sama Hasan. "Ya, Bapak tadi nggak lagi sibuk-sibuk banget." Hasan duduk, digituin sama bapaknya. "Oh ya Pak," duduklah Hasan sambil ngelepas sepatunya. "Kenapa Pak? Bapak mau ngomong apa sama Hasan?" "San, sepertinya mimpi kamu itu ada hubungannya sama Mbah Buyut." "Mbah Buyut? Mbah Buyut siapa Pak? Emang Hasan masih punya buyut?" Hasan kan anaknya kan ya begitulah, rasa penasarannya kan tinggi. "Iya, kamu masih punya buyut, kakeknya Bapak." "Oh, berarti yang dimimpi Hasan itu kakeknya Bapak." Oh, Hasan baru tahu, makanya wajahnya tuh agak-agak mirip sama Bapak. Tapi bedanya orang itu pendek, Bapak tinggi, digituin sama Hasan. "Hasan, kamu udah siap belum?" "Siap apa Pak?" "Ya siap kalau sewaktu-waktu Bapak ajak kamu pulang ke desa kelahiran Bapak." Mendengar hal itu rasanya kayak apa ya, kesambar petir siang bolong. Bapaknya yang awal-awal tuh gak pernah mau nih yang ngajak anak-anaknya, istrinya pulang ke desa kelahirannya, tahu-tahu nih dia nawarin sendiri. Ada angin apa nih si Bapak? Ya Hasan yang kepo tanya dong ke bapaknya. "Tumben-tumbenan Pak ngajak Hasan sama ibu adik buat ke desa Bapak. Ada apa Pak? Kamu mau nggak? Siap nggak?" Gitu. "Boleh,
Nah, Hasan kan masih cengenges tuh di situ. Ya udah, bebersih sana. Iya Pak. Lah Bapak mau kemana? Bapaknya tuh kayak mau pergi gitu loh. Bapak ada urusan bentar. Keluarlah si bapak ini, baru pulang sekitaran jam 7 malam. Pulang itu cuma langsung makan malam. Habis itu udah bapaknya istirahat. Pokoknya sikap bapaknya setelah Hasan cerita hal itu aneh banget. Hasan aja sampai bingung. Di keesokan paginya ketika Hasan mau berangkat sekolah, kan mereka ada rutinitas sarapan bersama tuh. Telepon rumah itu berdering. Diangkatlah sama ibunya. Halo, kayak ada obrolan yang penting gitu loh dari balik telepon itu. Dan ibunya itu menyebut kata yuk. Oh ya yuk, bentar yuk ya. Akhirnya ibunya mengarah ke bapaknya. Ngomongnya tuh bisik-bisik. Hasan kan penasaran. Terus telepon itu diambil alih sama bapaknya Hasan. Di situ terlihat bapaknya tuh kayak ngomongnya lirih banget. Sampai setelah itu bapaknya Hasan nutup telepon dan bapaknya Hasan langsung bilang begini. Bu, siapin pakaian anak-anak. Siang ini juga kita harus pulang ke desa. Penting. Hasan sama adiknya tuh sampai bingung. Hah? Semendadak itu? Ada apa nih? Hasan mulai bertanya-tanya. Terus bapaknya ngomong ke Hasan dan adiknya kalau mereka itu akan libur sekolah. Bahkan itu sampai 3 hari ke depan. Wah, ada apa nih kok tiba-tiba Hasan sama adiknya diminta untuk libur sekolah selama 3 hari. Bapak bilang begini ke Hasan. Hasan, udah kamu gak usah berangkat sekolah ya. Bapak ini mau ke sekolah kamu dan sekolah adikmu untuk ngizinin kalian buat libur selama 3 hari. Karena selama 3 hari itu kita akan pulang ke desa. Loh kenapa Pak? Muncrat. Ada apa Pak memangnya? Bapaknya Hasan bilang begini, nanti juga kalian bakal tahu. Ya udah, bapaknya Hasan pergi. Hasan diminta ibunya untuk berkemas barang-barangnya sendiri karena ibunya mau ngemasin barang-barang adiknya. Ya udahlah, Hasan berkemas, tapi sesekali itu dia bertanya-tanya, ini ada apa sih sebenarnya? Kok tiba-tiba bapaknya tuh ngajak si Hasan ini pulang ke desanya secara mendadak. Apalagi setelah Hasan memimpikan hal yang aneh, terus dia ceritain ke bapaknya sikapnya jadi aneh juga. Karena Hasan udah mulai penasaran, ya kan, Hasan gak sabar nih, pengen tahu apa yang bakal terjadi. Dia akhirnya yaudah dia percepat beberes, gak berselang lama bapaknya pulang, bapaknya juga beberes, dan sekitaran jam 10 hampir jam setengah 11 siang, mereka langsung cus menggunakan mobil. Dan selama di perjalanan bapaknya Hasan tuh bilang begini, Hasan, nanti soal mimpimu kamu ceritakan ya. Ceritakan semuanya apa adanya. Nanti di sana kamu akan ketemu sama sesepuh. Dan sesepuh ini namanya Mbah Gondo. Nanti kamu ceritakan semuanya. Dan nanti Bapak akan ngajak kamu untuk ketemu sama Mbah Buyut. Wah, ini pasti ada sesuatu nih. Kenapa bapaknya tiba-tiba jadi begini? Hasan hanya menjawab, iya Pak, beres. Sekitar hampir 3,5 jam lamanya mereka menempuh perjalanan darat. Tibalah mereka di desa asal kelahiran bapaknya Hasan. Ternyata desa ini itu gak kalah asri dari desa ibunya. Terus begitu tiba nih di sebuah rumah yang lahannya tuh luas banget, Hasan benar-benar terkagum-kagum. Kenapa? Karena selain lahannya yang luas, terus tertata rapi nih pohon-pohon yang tumbuh di situ. Banyak sekali buah-buah yang bisa dia eksplor, dia petik. Ada satu rumah di situ yang kelihatan kayak bagus banget. Ini rumah benar-benar mencerminkan kalau penghuninya itu adalah orang Jawa. Karena untuk kali pertamanya Hasan melihat secara langsung yang namanya rumah joglo. Itu rumah cuma 1 lantai tapi panjang ke belakang. Dan kata ibunya,
rumah ini kayunya itu full jati. Benar-benar bagus, megah, sekalipun nggak terlihat kayak rumah-rumah yang gedong, tapi wah banget. Dan Hasan untuk kali pertamanya dia bisa membedakan sebuah aura. Jadi dia tuh seolah melihat rumah ini itu memiliki aura yang sangat kuat sekali, tapi sulit untuk dideskripsikan. Terus Hasan juga mengaku kalau pas dia masuk ke area lahan dari rumah ini, hawanya tuh udah beda. Hawanya tuh sejuk, tapi hangat. Sedangkan di luar, kalau Hasan keluar dari area lahan rumah ini, itu panasnya bukan main. Ya ada sih angin sepoi-sepoi ya, tapi beda aja gitu loh sama area dalam lahan rumah ini. Di situ Hasan ngambil barang-barangnya dari dalam mobil, ngekor bapaknya untuk masuk ke dalam rumah. Dan tak berselang lama pintu rumah itu terbuka. Ternyata di dalamnya itu sudah ada banyak orang yang berkumpul di situ. Bapaknya Hasan tiba-tiba bersikap aneh, dan ini nggak pernah dilakukan sama bapaknya Hasan. Biasanya normalnya kalau orang bertamu itu mengucapkan assalamualaikum. Tapi di situ bapaknya Hasan itu bilang, apa sih rek ngarani aku lali bahasa Jawa nih, nyuwun sewu. Dan itu sambil duduk di lantai bersilah, terus tangannya begini. Semua orang yang menyambut keluarganya Hasan itu juga berperilaku seperti bapaknya Hasan. Lah kok tahu-tahu ibunya Hasan itu juga tiba-tiba duduk bersilah di belakang bapaknya Hasan dengan tangan begini. Lah Hasan sama adiknya yang belum di briefing soal hal ini bingung kan dia. Ya udah dia ngikut aja gitu begini. Baru setelah itu mereka berempat, bapaknya Hasan, ibunya Hasan, Hasan dan adiknya itu diminta berdiri, dan barulah mereka di situ bersikap normal. Cipika-cipiki, tanya kabar, gimana tadi perjalanannya dan lain sebagainya. Terus mereka dipersilakan masuk. Ternyata mereka itu sudah disiapkan aneka makanan jajanan desa gitu, jajanan tradisional. Terus Hasan tuh suka banget sama satu wedang. Wedang ini tuh kata Hasan kayak wedang uwu, tapi lebih hangat lagi. Pokoknya kalau minum wedang ini itu di badan rasanya enak banget. Orang yang tadi jet lag perjalanan ya, tiba-tiba itu kayak langsung fresh, hangat, kayak udah nggak bisa dideskripsi. Intinya nyaman gitu loh kalau habis minum wedang itu. Terus salah satu ibu-ibu yang kata bapaknya Hasan ini adalah tantenya Hasan, merupakan adik dari bapaknya, menyambut Hasan. Dimana tantenya ini, sebut saja namanya Tante Sri, itu menghampiri Hasan sambil memeluk Hasan. Terus beliau nangis. Beliau tanya, kamu le yang namanya Hasan? Ya Hasan jawab, iya bude. Bukan bude, aku tantemu, aku adik bapakmu. Dari situ juga Hasan akhirnya mengetahui silsilah dari bapaknya. Ternyata bapaknya itu adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Semua saudaranya nih ya, 4-empatnya itu perempuan. Jadi bapaknya Hasan ini adalah anak laki-laki satu-satunya. Terus Hasan itu mengamati dekorasi dari rumah ini. Banyak sekali bentuk pewayangan yang dipajang di situ. Banyak modelan keris. Rumah ini juga berbau dupa. Kayak seolah-olah kesan Jawanya kuat banget di dalam rumah ini. Hasan merasa, wah kayaknya ini tuh pelajaran sejarah yang dia tangkap secara langsung di depan mata. Nggak perlu baca buku. Terus muncullah seorang kakek-kakek pakai teken. Kalian tahu teken kan? Tongkat kayu itu loh, yang biasanya dipakai mbah-mbah kalau di desa-desa. Kakek-kakek ini menghampiri Hasan dengan berteriak, putuku,
Cah bagus, putuku cah bagus. Dipeluklah Hasan di situ. Hasan bingung, dia ngelirik ke bapaknya. Sampai bapaknya bilang begini, ini bapaknya bapak. Jadi itu adalah kakeknya Hasan. Hasan yang gak pernah ketemu sama kakeknya. Ini first time dia melihat secara langsung kakeknya. Tapi neneknya Hasan itu ternyata sudah meninggal di tahun 2012 karena sakit. Tapi kakeknya yang usianya itu 5 tahun lebih tua dari neneknya masih tahes. Katanya nih ya, kakeknya Hasan itu gak ada sakit apapun. Padahal umurnya itu sudah menyentuh angka 89 tahun. Wow. Amazing. Hasan itu sampai gak bisa ngomong apa-apa. Dan kakeknya Hasan ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Dan 2 saudaranya itu sudah meninggal dunia. Semuanya laki-laki. Dan adik kedua kakeknya itu meninggal di usia 75 tahun. Adik ketiga itu meninggal di usia 69 tahun. Tapi kakeknya Hasan yang sudah umur segitu masih tahes. Giginya masih komplit, pandangannya masih jelas, pendengarannya pun juga masih jelas. Di situ Hasan cukup takjub nih ya kan dengan keluarga bapaknya. Wah, keren nih bagi Hasan. Sampai Hasan itu diajak sama kakeknya untuk menuju ke salah satu ruangan. Pas Hasan tiba di depan luar dari ruangan ini, ternyata itu adalah kamar tidur. Dan pas Hasan masuk, di dalam kamar itu terbaring seorang kakek-kakek dengan penampilan yang cukup nyentrik. Dimana kakek-kakek ini itu atasannya tuh memakai kalian tahu pakaian yang biasanya dipakai pria kalau di keraton nggak, yang hitam, yang beskap atau apa namanya itu, boleh kalian benarkan saja di kolom komentar. Terus pakai sewek. Dan kalau dilihat dari tampilannya, sepertinya ini orang bukan orang sembarangan. Gayanya, modelannya itu kayak orang bangsawan. Bukan kayak kita ya, kalau kita ini kan bangsa tangine awan. Beda sayang. Jadi si kakek-kakek tua ini itu seperti sudah kayak apa ya, normalnya nih ya, kalau seumuran si kakek yang rebahan di kasur ini, itu kayak ini kakek badannya itu udah meninggal tapi masih ada, paham gak sih? Hasan sendiri juga bingung nih pas waktu ngeliat kakek itu, ini orang ajaib banget, masih hidup. Pas Hasan tanya usia si kakek yang tidur di kasur ini berapa, ternyata usianya itu sudah 125 tahun. Hasan sampai gak bisa ngomong apa-apa di situ. Dan Hasan langsung bertanya, kakek-kakek ini siapa? Kan katanya saudaranya dari kakeknya ini kan dua-duanya sudah meninggal dunia. Berarti ini kan bukan saudara kakeknya toh. Makanya kan Hasan tanya, ini kakek-kakek siapa? Kakeknya Hasan itu menjawab, kalau si kakek yang ada di kasur itu adalah buyutnya Hasan, bapak dari kakeknya Hasan. Wow. Tapi pas Hasan amatin wajahnya, Hasan shock. Kenapa? Karena wajah si kakek inilah yang ada di mimpinya dia. Aduh, ini apa maksudnya? Sampai Hasan itu dikagetkan dengan kedatangan seorang bapak-bapak yang memakai beskap warna putih, celana putih, tapi di bagian perutnya itu ada kayak kain jariknya, terus pakai udeng. Dimana bapak ini langsung memeluk Hasan dan memperkenalkan dirinya dengan nama Mbah Gondo. Oh, Mbah ini yang dimaksud sama bapaknya. Dimana Mbah Gondo itu meminta semua orang termasuk kakeknya Hasan untuk
keluar dari dalam kamar buyutnya Hasan, tapi menyisakan Hasan seorang diri bersama Mbah Gondo. Hasan bingung ya kan, antara takut, bingung, sama penasaran ini ada apa. Pintu ditutup nih. Di situ hanya ada 3 orang, Hasan, Mbah Gondo, dan Mbah Buyut. Hasan melihat dekorasi kamarnya Mbah Buyut ini tuh benar-benar estetik ala kejawen. Bahkan ya, di depan kasurnya Mbah Buyut itu ada banyak sekali sesajen yang ditaruh di bawah lantai, plus ada beberapa dupa dan potongan dupa. Hasan bingung, kenapa bisa sebanyak itu. Mbah Gondo itu duduk di salah satu kursi sambil menyalakan cerutunya, membiarkan Hasan mengelilingi kamarnya Mbah Buyut untuk memandangi satu persatu dekorasi yang ada di kamar itu. Habis itu Hasan dipanggil untuk duduk di kursi yang ada di depannya Mbah Gondo. Mbah Gondo itu langsung bertanya sama Hasan tanpa basa-basi. Mbah mau tanya, beberapa hari ke belakang, apa yang kamu mimpikan? Pasti kamu sudah mendapatkan wangsit. Dan wangsit itu akan dikirim melalui mimpimu. Jadi kamu ceritakan secara jujur sama Mbah, apa yang kamu mimpikan akhir-akhir ini. Karena Hasan sudah dididik sama ibu bapaknya untuk tidak boleh berbohong, Hasan ceritakanlah semuanya apa adanya. Sampai Mbah Gondo bilang, kayaknya kamu adalah orang yang tepat untuk diwarisi ilmu tersebut. Dan kamulah keturunan dari Mbah Buyut yang selama ini kami nanti-nanti. Wah, ini maksudnya apa guys ya kan? Hasan benar-benar bingung banget. Sampai dia yang awalnya nggak ngeh nih ya, nih Mbah ngomong apa. Dia berusaha memberanikan diri untuk tanya, maksudnya gimana Mbah? Mbah Gondo ceritalah ke Hasan secara langsung tentang apa yang terjadi sama Mbah Buyut. Mbah Buyut bisa bertahan hidup di usianya yang ke-125 tahun itu bukan tanpa alasan. Ternyata Mbah Buyut itu memiliki sebuah ilmu yang dia tanam ke dalam tubuhnya. Dan ternyata ilmu ini itu diwarisi oleh cangganya Hasan atau bapak dari Mbah Buyutnya Hasan. Jadi cangganya Hasan itu dulunya adalah seorang yang suka sekali bertapa. Setiap goa, di setiap tempat, di setiap hutan, ketika beliau mendapat sebuah wangsit atau ada clue, beliau akan menuju ke tempat itu lalu bertapa berhari-hari tanpa makan dan tanpa minum. Kadang kalau kita cerna secara akal logika itu nggak make sense. Orang bisa bertahan hidup berbulan-bulan lamanya tanpa makan, tanpa minum. Kalau 3 bulan di awal mungkin iya, tapi kalau sampai 1 tahun, 2 tahun, mungkin sulit sekali bisa dinalar dengan logika. Tapi hal itu dilakukan sama cangganya Hasan akan sebuah obsesi, di mana beliau itu ingin sekali menjadi seseorang yang dihormati. Karena pada dulunya keluarga bapaknya Hasan ini itu bukan keluarga berada seperti sekarang. Untuk bisa mencapai posisi ini, cangganya Hasan itu mencari banyak ilmu sehingga dia dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ilmu itu kan mendapatkannya dengan cara yang tidak mudah. Akhirnya bertemu dengan sosok yang nemplok ke dalam tubuhnya. Tapi kesulitannya adalah ketika ilmu ini sudah masuk ke dalam tubuh, orang yang menganut ilmu itu tidak bisa meninggal dengan mudah kalau ilmunya itu belum diwariskan di keturunannya. Jadi kalau ilmu itu masih ada di dalam tubuh sampai umur berapapun, orang ini itu masih akan tetap hidup. Sekalipun dia sudah rasanya tuh ingin meninggal, tapi nggak akan pernah bisa meninggal kalau ilmu itu belum diwariskan. Sampai
dari 7 anak canggahnya Hasan, yang terpilih adalah Mbah Buyut. Sebenarnya semua anak-anaknya canggahnya Hasan tuh pengen sekali memiliki ilmu ini. Tapi setelah diseleksi, wadah yang pas untuk diturunkan ilmu itu adalah buyutnya Hasan. Dan itu prosesnya tidak mudah. Dulu yang memandu untuk penurunan atau mewariskan ilmu itu adalah kakek dari Mbah Gondo. Dan kakek dari Mbah Gondo inilah yang membantu Mbah Canggah mewariskan ilmunya ke Mbah Buyut. Setelah ilmunya dipindah ke Mbah Buyut melalui serangkaian ritual, Mbah Canggah meninggal dunia di usianya yang ke-117 tahun. Dan selama itu juga Mbah Buyut menanggung semuanya. Dia harus melakukan serangkaian ritual di hari-hari tertentu seperti puasa, bertapa, sampai mendatangi tempat-tempat yang keramat. Karena orang yang memiliki ilmu itu harus menuruti apa yang dia dengar, apa yang dimau sama seseorang yang ada di dalam tubuhnya. Nah, seseorang yang ada di dalam tubuhnya itu dari bangsa lelembut atau bangsa jin. Tapi sejauh ini ilmu yang diturunkan dari Mbah Canggah ke Mbah Buyut itu bukan ilmu yang negatif. Maksudnya tidak sampai mencelakai orang lain. Mintanya itu nggak aneh-aneh. Paling mintanya itu bertapa dan puasa, atau melakukan serangkaian ritual seperti mandi kembang, terus makan kembang, dan lain sebagainya. Pokoknya normal-normal aja lah intinya. Lah terus dari Mbah Gondo ini meninggal dunia. Akhirnya Mbah Buyut itu dipandu sama bapaknya Mbah Gondo. Jadi selama itulah bapaknya Mbah Gondo ini yang selalu menemani Mbah Buyut ketika Mbah Buyut pergi untuk bertapa, untuk mengunjungi tempat-tempat keramat, sampai bapaknya Mbah Gondo ini meninggal dunia. Jadi yang memandu selama ini adalah Mbah Gondo. Karena yang memandu pun itu harus dari keturunan yang awal memandu saat ilmu itu diwariskan. Itu gak bisa ganti orang, kata Mbah Gondo. Mbah Buyut itu sebenarnya sudah pingin meninggal dari usianya yang ke-100 tahun. Mbah Buyut tuh merasa sudah capek, badannya ini sudah gak kuat. Tapi dari ketiga anaknya itu gak ada yang bisa mewarisi ilmu tersebut, termasuk kakeknya Hasan. Kan Mbah Buyut itu punya 3 anak, cowok semua, ya kan? 3-tiganya itu wadahnya nggak pas, nggak cukup untuk menampung ilmu dari Mbah Buyut. Dan mereka bertiga itu harus punya keturunan anak laki-laki. Jadi 3 anaknya Mbah Buyut termasuk kakeknya Hasan itu sampai diminta untuk bertapa biar bisa punya anak cowok. Tapi dari 3 anaknya yang bisa punya anak cowok itu kakeknya Hasan, yaitu lahirlah bapaknya Hasan. Tapi kakeknya Hasan itu berhasil memiliki 5 anak, tapi anak cowoknya cuma 1, yaitu bapaknya Hasan. Dan bapaknya Hasan secara fisik, secara wadah itu tidak bisa menerima ilmu itu. Lah habis itu bapaknya Hasan diminta untuk bertapa juga biar bisa punya anak cowok. Bapaknya Hasan yang anaknya itu agak bandel kalau dikasih tahu, awalnya menolak. Sampai kakeknya Hasan itu membujuk biar bapaknya Hasan tuh mau bertapa. Bertapalah bapaknya Hasan sekitar 5 bulan setelah menikah sama ibunya Hasan.
Jadi habis menikah mereka kuk. Bapaknya Hasan ini pergilah bertapa selama 5 bulan nggak pulang ke rumah. Dan ibunya Hasan selama suaminya bertapa itu nginep di rumahnya Mbah Buyut itu. Terus setelah 5 bulan lamanya bertapa, ibunya Hasan tiba-tiba dinyatakan positif hamil, yaitu hamil Hasan. Pas pertama ibunya Hasan ini tahu kalau beliau hamil nih ya, beliau tuh langsung dipanggilin tabib. Jadi bukan dibawa ke dokter, dibawa dokter-dokter apa ya namanya itu ya. Pokoknya kayak tabib gitulah, dipanggil untuk datang ke rumah, dilihatin tuh perutnya, ya kan? Dan orang itu berkata, kalau di dalam rahim ibunya Hasan nantinya itu akan terlahir seorang anak laki-laki yang memiliki wadah sangat besar. Percaya nggak percaya, bapaknya Hasan yang sudah jengkel dengan ritual keluarganya ini akhirnya membawa ibunya Hasan untuk pergi sejauh mungkin dari desa itu, sebab bapaknya Hasan nggak mau Hasan nantinya mewarisi ilmu dari Mbah Buyut. Soalnya bapaknya Hasan itu takut kalau anaknya tidak mampu atau mungkin ada luputnya, sehingga Hasan harus menerima efek samping dari ilmu itu. Tapi bapaknya berubah pikiran. Karena apa? Karena katanya kalau ilmu itu tidak segera diwariskan, semua orang yang menjadi keturunannya Mbah Buyut itu akan meninggal dunia. Ketika Mbah Buyut itu tidak berhasil menemukan ya wadah pengganti di usianya yang ke-125 tahun. Jadi setelah mendengar omongan itu, awalnya bapaknya Hasan yang nggak mau Hasan meneruskan ilmu itu, gara-gara dikasih omongan tersebut, bapaknya Hasan akhirnya berubah pikiran. Dimana beliau mungkin ya di pikiran bapaknya Hasan, daripada anakku harus konyol ya, mendingan aku bawa aja dia pulang, biar dia tahu sendiri, biar dia bisa menentukan sendiri. Kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau suatu saat terjadi sesuatu sama keluarganya, bapaknya Hasan sudah ikhlas dan meminta semuanya untuk ikhlas. Karena ya Hasan menolak kan gitu ya. Nah sekarang gilirannya Hasan yang dilema gara-gara ngedengar omongan itu. Hasan yang anaknya itu benar-benar semuanya dipikirin pakai logika, kali ini logikanya runtuh. Gara-gara dia ngelihat fakta ternyata ada ya hal-hal semacam ini terjadi di sekitaran manusia yang hidup di muka bumi ini. Hasan bingung dengan omongannya Mbah Gondo. Dia sebenarnya mencerna, paham, tapi saking denialnya ya, saking dia itu nggak percayanya kalau ternyata dialah wadah yang nantinya akan meneruskan ilmu tersebut, dia sampai tanya lagi ke Mbah Gondo begini, "Mbah, tolong kasih tahu saya poinnya apa." Mbah Gondo langsung bilang, "Poinnya ada di kamu. Kamu mau nggak mau, kamu harus meneruskan ilmunya Mbah Buyut." Hasan di situ lemes rasanya. Dia langsung tanya, "Mbah, emangnya selain saya nggak ada?" Mbah Gondo bilang, "Nggak ada. Karena yang bisa melahirkan anak laki-laki, yang bisa memiliki anak laki-laki itu cuma bapakmu. Dari kelima bersaudara ya, bapakmu itu cuma bapakmu doang nih yang bisa punya anak cowok. Karena 4 saudari perempuannya itu nggak ada yang bisa melahirkan anak laki-laki." Hasan lemes bukan main. Nggak mungkin dong dia bilang adiknya, karena adiknya cewek. Sedangkan ilmu ini itu harus turun ke anak laki-laki. Mendengar hal itu, ada satu sisi di mana Hasan itu sampai nyesel kenapa dia harus terlahir sebagai laki-laki yang nantinya harus mewarisi ilmu tersebut. Kalau dia nggak mau, keluarganya termasuk dirinya sendiri itu hidupnya akan porak-poranda, bahkan bisa meninggal dunia.
Jadi seolah-olah Hasan ini menanggung beban sebesar itu di dalam kehidupannya. Hasan tanya ke Mbah Gondo, "Mbah, terus saya harus gimana?" Mbah Buyut itu dari tadi memandang ke arah Hasan. Beliau nangis. Mbah Gondo bilang begini, "Malam ini juga kita akan melakukan ritual untuk memindahkan ilmu dari tubuhnya Mbah Buyut ke tubuh kami. Coba saya minta satu tangan kamu." Akhirnya sama Hasan dikasih gini. Mbah Gondo ngelihat. Terus gak berselang lama Mbah Gondo ini kayak apa rek ya, nembang ngono rek. Hasan takut dong, ya kan? Terus Mbah Gondo itu bilang begini, "Hasan, wadahmu itu besar sekali. Saya kaget, bapakmu ternyata bisa ya punya anak laki-laki dengan wadah sebesar ini. Saya penasaran waktu itu bapakmu bertapah di mana?" Mana Hasan tahu, ya kan? Bapaknya itu katanya ditanya tapah kemana, nggak jujur, nggak jawab. Sampai detik itu juga nih ya, bapaknya itu nggak ngejawab, nggak cerita. Nyatanya bisa melahirkan anak laki-laki dengan wadah sebesar itu. Hasan tuh mau marah, tapi karena Hasan ini orangnya soft spoken ya, dia mau marah itu jadi dilema, takutnya durhaka. Hasan minta buat dipanggilin bapaknya. Jadi Mbah Gondo keluar, terus sisa Hasan dan Mbah Buyut. Siapa ya? Mbah Buyut yang sudah sepuh, tangannya sudah gemeter-gemeter, tiba-tiba mengerahkan satu tangannya untuk berusaha menyentuh Hasan. Hasan yang kasihan, akhirnya disentuhlah tangannya Hasan. Hasan ini memang anaknya itu se-soft spoken itu. Hasan langsung duduk mendekat ke arah Mbah Buyut. Hasan tanya, "Wonten napa, Mbah?" "Nggih, Mbah, kula Hasan. Larine Pak Aji, anaknya Pak Aji." Hasan itu mendengar dengan jelas sekali. Mbah Buyutnya itu berkata dengan lirih seperti ini, "Sepurane yole." Hasan di situ langsung menitikkan air mata. Hasan kayak terenyuh ketika mendengar Mbah Buyut ngomong begitu. Tapi di lain sisi dia masih dilema dengan apa yang nantinya bakal dia warisi, gitu loh. Hasan dengan tarik nafas itu, dia ngomong lirih, "Boten napa-napa, Mbah. Mungkin nggih niki sampun dadi takdir kula. Kula terima, Mbah. Insyaallah niki berkah kagem sedaya." Gak berselang lama bapaknya Hasan dan Mbah Gondo datang. Hasan tuh rasanya pengen marah aja sama bapaknya. Tahu gini dia nggak mau lagi datang ke situ. Tapi karena sudah terlanjur ya kan, Hasan cuma ngomong gini ke bapaknya, "Kenapa bapak sembunyiin ini semua dari Hasan? Salah Hasan apa, Pak? Kenapa harus Hasan, Pak? Kenapa?" Bapaknya gak bisa ngomong apa-apa. Bapaknya nangis. Bapaknya habis nangis tuh tiba-tiba tunduk megang kakinya Hasan, minta maaf sama Hasan berkali-kali. Karena bapaknya sudah seperti itu, Hasan luluh. Dia gak bisa ngelihat orang tuanya nangis sampai seperti itu. Karena dia gak pernah ngelihat bapaknya semelo ini. Biasanya bapaknya tuh terkenal garang, tapi ini bapaknya tiba-tiba jadi orang yang super duper melo. Hasan angkat bapaknya, Hasan peluk bapaknya. Hasan wis ikhlas, Pak, kalau memang ini menjadi takdir dari hidupnya Hasan. Semoga setelah ini tidak ada lagi orang yang harus menanggung semuanya, Pak. Dan Hasan gak mau nikah, Pak. Hasan takut nantinya kalau Hasan punya laki-laki, anak laki-laki Hasan harus mewarisi ini. Bapaknya di situ mandang Hasan dengan tatapan yang dalam banget.
Bapaknya bilang, Bapak ndak bisa ngomong apa-apa le. Kalau memang itu keputusanmu, terserah. Terus Mbah Gondo bilang begini, nanti ritualnya kita adakan jam 3 sore. Karena itu momennya pas banget sama malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon adalah wetonya Hasan. Hasan baru tahu soal weton-wetonan ini ya di momen itu. Dan ternyata dia itu lahir di Jumat Kliwon. Pas tengah malam. Pas jam 12. Hasan keluar dari kamarnya Mbah Buyut. Dia kembali ke ruang tamu bertemu dengan ibunya, adiknya, dan semua keluarga dari bapaknya. Tapi dia gak mau apa-apa, dia lemes. Dia ngeliat ibunya nangis memandang ke arah Hasan. Terus gak berselang lama, sama semacam abdi dalam rumahnya Mbah Buyut tuh, Hasan dikasih kayak beskap, sewek, belangko, dan itu harus dipakai sama Hasan. Hasan ganti baju di salah satu kamar yang nantinya bakal dia tempatin buat tidur bareng adiknya. Terus setelah itu Hasan diajak untuk makan siang bareng keluarga besar bapaknya. Rasanya Hasan gak nafsu makan, Hasan gak nafsu apapun lah, dia gak pengen apapun lah intinya. Dia kayak pengen ngebengong aja gitu ngelihat semua fakta ini. Sampai jam 3 sore Hasan diantar ke halaman belakang. Ternyata di halaman belakang itu sudah tersaji aneka macam sajen. Terus persiapannya, bahkan itu ada panggung dalang yang sudah siap buat ngedalang. Terus ada sinden, ada orang-orang yang mainin alat musik Jawa. Hasan diantar menuju ke kursi kayu yang ada di tengah-tengah area halaman belakang. Dan pas jam 3 sore. Hasan itu kan diajak ke situ sudah pakai sewek doang. Dia nggak pakai atasan. Terus dia dikalungi kayak roncean melati, roncean mawar. Dia disuruh duduk di situ dan dia mulai dimandikan dengan iringan alat musik Jawa, dan sinden-sinden yang bernyanyi beserta dalang itu mulai ngedalang. Hasan merinding banget. Dia udah di titik pasrah sepasrah-pasrahnya. Kayak tiba-tiba kejatuhan meteor gitu, kata Hasan. Setelah dimandikan itu, Hasan digendong sama bapaknya untuk dibawa masuk ke dalam kamar. Dan di dalam kamar itu Hasan digantikan pakaiannya sama bapaknya. Harus bapaknya. Jadi Hasan gak boleh ganti baju sendiri, yang ngelepas semuanya adalah bapaknya. Habis Hasan ganti baju, Hasan digendong lagi sama bapaknya untuk menuju ke kamarnya Mbah Buyut. Mbah Buyut itu dibangunkan ya. Beliau duduk nih ya, dan di bawahnya tuh Hasan. Beliau kan udah sepuh, beliau tuh udah gak bisa duduk ya kan, tapi disonggo sama orang-orang. Dan kedua tangannya Mbah Buyut itu diletakkan pas di atas kepalanya Hasan. Mbah Gondo mulai membaca bacaan Jawa yang Hasan gak tahu itu maknanya apa, untuk apa. Pokoknya Hasan cuma diam. Hasan diminta untuk pejamkan mata. Dan gak berselang lama Hasan tuh ngerasa badannya ini kejang. Dia kejang sampai dia tuh gak bisa mengendalikan badannya sendiri. Setelah dia selesai kejang, badannya itu kan lemes ya, dia blek. Tapi dia itu bisa melihat yang ada di situ. Cuman badannya ini gak bisa gerak gitu loh. Dan Hasan itu melihat Mbah Buyut sakaratul maut di depan matanya sendiri. Gak berselang lama, setelah Hasan itu ditegakkan kan sama badannya untuk didekatkan ke tubuhnya Mbah Buyut. Mbah Buyut tuh ngomong, "Sing sabar le." Habis itu nafasnya udah gak ada, Hasan pingsan. Hasan itu bangun-bangun udah di dalam kamarnya, ditemenin sama tantenya. Tante-tantenya saudara dari bapaknya Hasan itu, ibunya, adiknya. Hasan tanya, kemana semua? Ternyata yang laki-laki itu pada pergi ke area pemakaman untuk memakamkan Mbah Buyut. Jadi keluarga bapaknya Hasan itu punya makam keluarga khusus yang lokasinya itu hampir mengarah ke arah hutan.
Jadi yang boleh ke pemakaman itu cuma yang laki-laki, yang perempuan nggak boleh, suruh nunggu di rumah. Hasan di situ nangis, dia peluk ibunya, dia tanya berkali-kali ke ibunya, "Bu, ini apa sih, Bu? Ini maksudnya apa?" Ibunya menenangkan. Hasan dikasih wedang yang kayak wedang uwuh itu. Habis itu dia agak tenang. Dia berusaha untuk bersikap biasa aja. Sebenarnya after dari kejadian itu nggak ada yang aneh dengan tubuhnya Hasan. Benar-benar nggak ada yang aneh. Tapi membuat Hasan itu bisa melihat apa yang sebelumnya tidak bisa dia lihat. Jadi salah satu hal atau keuntungannya mungkin ya bisa jadi setelah Hasan menerima ilmu warisan itu, Hasan itu berubah menjadi anak indigo. Dia bisa melihat sosok-sosok yang tak seharusnya dia lihat. Dia mengamati sosok-sosok itu sampai dia bertanya, apa itu ya sosok kuntilanak? Apa itu ya sosok genderuwo? Terus dia disamperin sama salah satu tantenya, adiknya bapaknya dia. Gimana San? Udah bisa ngelihat? Hasan di situ melihat tantenya dengan tatapan kayak, aku nggak mau tapi aku nggak bisa nolak. Tantenya di situ meluk Hasan, bilang Hasan pasti bisa, Hasan pasti kuat. Hasan lemes banget. Setelah semuanya selesai memakamkan Mbah Buyut, Hasan diajak pulang sama bapaknya malam itu juga. Padahal itu sudah hampir jam 10 malam. Hasan dan keluarganya balik pulang. Loh Pak, katanya nginep 3 hari di sini. Kenapa pulang? Kita harus pulang San. Karena energi kamu itu kalau terus menerus di sini, takutnya nggak bisa beradaptasi nanti di rumah kita. Sedangkan kamu masih sekolah. Bapak takut hal ini mengganggu belajarmu. Nggak apa-apa. Nanti selama libur itu kamu liburan aja di rumah. Nanti kita jalan-jalan. Ini yang poin yang Hasan sadari. Sejak Hasan menerima warisan ilmu itu dari Mbah Buyut, bapaknya ini jadi benar-benar memanjakan dia. Bapaknya yang awalnya garang banget gitu kan sama dia, tiba-tiba jadi sosok yang soft spoken ke anaknya sendiri. Dan itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Hasan juga menyadari sejak dia mendapatkan ilmu warisan itu dari Mbah Buyut, dia itu menjadi seseorang yang disegani. Masih zaman SMA aja, Hasan itu benar-benar disegani sama teman-temannya yang awalnya tuh suka ngejailin dia, terus tiba-tiba nggak berani ngejailin dia lagi. Guru-gurunya pun sama, nggak ada yang berani kayak berhadapan sama Hasan. Terus Hasan itu kan lulus di tahun 2015. Dia lulus dari bangku SMA, dia tuh pengennya kuliah. Tapi dia tahu kemampuannya itu nggak tinggi banget. Tapi dia pingin kuliah di sebuah universitas yang sangat-sangat bergengsi. Dimana di dalamnya tuh hanya ada anak-anak yang pintar. Lah Hasan itu tahu-tahuan bisa keterima masuk di universitas itu. Dia tiba-tiba bisa aja kuliah di situ. Dia bisa menjalani semua serangkaian aktivitas kampusnya sampai dia lulus dengan predikat cum laude. Terus setelah itu, dia juga bisa dengan mudahnya keterima kerja di sebuah perusahaan bergengsi dengan jabatan yang cukup memiliki jenjang karir yang sangat tinggi. Dan saat ini dia tuh kerja di perusahaan itu. Hasan bingung banget dengan kehidupannya. Tapi Hasan jadi takut untuk menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan. Karena takutnya ketika Hasan sudah nyaman dengan perempuan itu, Hasan gak mau pisah, Hasan nikah, dan takutnya Hasan punya anak cowok. Makanya sampai detik ini Hasan itu ngejomblo. Dan di malam 1 Syuro kemarin, dia itu pulang ke rumah Mbah Buyut, dan dia melakukan serangkaian macam ritual yang biasanya dilakukan oleh keluarga bapaknya, yaitu ritual kejawen. Hasan nggak bisa spill di sini karena itu menjadi rahasia keluarganya. Dan ya sampai detik ini
Hasan masih memiliki ilmu itu di dalam tubuhnya. Hasan bingung. Hasan tuh pingin normal seperti teman-temannya yang lain. Punya pacar, hangout sama pacar, bisa foto bareng pacar. Sedangkan Hasan takut dia. Padahal itu ada beberapa cewek yang berusaha mendekati dia. Tapi dia menjauh karena dia nggak mau apa yang ada di dalam tubuhnya nantinya diwarisi anaknya kalau ternyata dia punya anak laki-laki. Dia benar-benar dilema sekali atas hidupnya. Dan di sini Hasan tuh minta saran dari kalian. Menurut kalian Hasan ini harus bagaimana? Apa Hasan harus menanggung semua ini sampai nanti dia bertemu ajalnya? Apakah dia suatu hari nanti bisa terlepas dari ini semua? Hasan tuh pernah coba nih ya, untuk diam-diam ruqyah. Tapi yang diterima Hasan adalah bukannya ilmu itu terlepas dari tubuhnya, malah dia itu mengalami kecelakaan dan hampir meninggal dunia. Hasan coba lagi datang ke tempat ruqyah yang lain. Hasan malah masuk rumah sakit karena dia itu muntah cairan merah gak berhenti-henti. Hampir 5 hari lamanya. Hasan takut, benar-benar takut banget. Apalagi ini masih masuk bulan Suro. Entah kenapa setiap masuk bulan Suro, Hasan itu berasa kalau dia itu diawasi sama sosok dimana badannya ini wujudnya tuh kayak harimau, tapi memiliki kepala seperti seorang kesatria dari sebuah kerajaan, laki-laki pokoknya. Dan kadang nih ya, kalau menurut apa yang disampaikan teman-temannya, Hasan tuh kadang suka tiba-tiba mengaum-mengaum sendiri kayak harimau. Temennya tuh kadang sampai takut kalau deket sama Hasan. Apalagi di bulan-bulan Suro gini, Hasan suka banget mengaum-ngaum gak jelas. Terus dia hilang sadar. Jadi buat kalian yang mungkin bisa memberikan solusi yang solutif buat Hasan, boleh sertakan di kolom komentar, karena Hasan pasti baca komen-komen kalian di kolom komentar, dan siapa tahu itu bisa menjadi referensi buat dia. Teruntuk Hasan, aku nggak tahu mau ngomong apa Hasan, karena cerita kamu ini buat aku sangat-sangat membagongkan. Aku aja sampai speechless pas aku ngebaca cerita kamu, teleponan sama kamu tuh aku sampai nggak nyangka, oh ada ya hal-hal seperti ini dan kamu sendiri yang ngalamin. Ini pas aku lagi teleponan sama Hasan, Hasan tuh juga tiba-tiba mengaum nggak jelas. Aku tuh takut sampai aku matiin. Terus Hasan tuh ngechat aku, loh kenapa mak kok dimatiin? Akhirnya aku telepon lagi, aku jelasin ke Hasan. Hasan tuh sampai nggak percaya, tapi dia ketawa. Akhirnya aku ikut ketawa. Cuman ya serem banget ya kalau tiba-tiba kita teleponan sama orang, orang ini bener-bener kayak harimau, kan takut ya Bo ya. Aduh, udah, jadi aku kembalikan lagi aja ke penonton Black Diary untuk tulis di kolom komentar tentang solusi yang pas nih buat Hasan. Ya siapa tahu dari situ Hasan insya Allah bisa terlepas dari apa yang ada di dalam tubuhnya. Tulis saja di bawah. Dan buat Hasan, sehat-sehat selalu ya Hasan ya. Jaga kesehatan. Tapi saran aku untuk jangan tinggalin sholat. Mungkin Hasan bisa pakai buat sholat. Sekalipun Hasan ini pernah bilang kalau dia buat sholat, dia tuh ngerasa badannya ini kayak kebakar dari dalam. Lah mau ngelawan itu Hasan akhirnya maju mundur gitu loh. Tapi nggak tahu deh ya, mungkin penonton ada yang bisa ngasih solusi. Hasan nanti bisa jadikan itu sebagai referensi ya Hasan. Aku doakan yang terbaik aja lah buat kamu. Pokoknya sehat-sehat dan selalu jaga diri baik-baik ya. Aduh, aku ikut merinding nih dengerin kamu. Oke, itu tadi cerita dari Hasan. Terima kasih banyak Hasan atas izin yang telah diberikan. Buat kalian yang mau berbagi cerita, boleh banget DM aku di Instagram atau kirim cerita kalian ke email aku. Pokoknya semua informasinya sudah aku sertakan di kolom description box. Terus buat kalian yang belum support aku, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terus nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan saat aku upload video. Sapa aku dan
Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Kalau gitu aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.